Minasan konnichiwa. Kembali lagi di Wagemu Japanese Class, masih bareng Manda dan Alka. Ada Alka di sini guys. Jadi Yoi. kita bakal sharing-sharing lagi sama kalian ya. Kali ini kita mau bahas topik tentang hal-hal yang mungkin harus kalian hindari ini, atau kesalahan-kesalahan yang harus kalian hindari kalau kalian mau belajar bahasa Jepang. Benar nggak kan? Pasti. Ya, yang jelas ini tuh bakalan memperbaiki mindset kalian dan kalian bakalan lebih apa ya? Lebih mempermudah belajar juga sih. Iya, bakalan lebih kebuka Iya. otaknya ketika belajar bahasa Jepang. Oke, udah siap teman-teman? Tonton videonya sampai selesai ya. Oke, yang pertama adalah apa coba teh? Apa tuh? Nah, yang pertama itu jangan menyamakan bahasa Jepang dengan bahasa lain. Iyalah, orang beda ya. Iya, orang beda. Alasannya kenapa? Jadi gini ya, kalau misalkan kalian menyamain bahasa Jepang sama bahasa lain itu kayak sonomama begitu aja, kayak bakal jadi aneh. Jadi kan si pola kalimat bahasa Jepang itu scope jadi SKOP, sementara kalau Indonesia itu SPOK kan. Betul banget. Nah itu dia. Kayak misalkan contoh nih, Budi memakan apel. Budi makan apel bahasa Indonesia kan. Ya. Tapi kalau misalkan di bahasa Jepangin, yang pasti itu Budi wa ringo taberu. Atau enggak tabemas. iya. Tapi kalau misalkan kita bahasa Indonesiain sonomama, jadi kayak kan Budi makan apel, Budi wa taberu ringo. Aneh kan? Betul, karena dari Iya. struktur pola kalimatnya pun udah berbeda. Iya, guys. sangat berbeda. Jadi makanya jangan nyamain sonomama atau begitu aja. Begitu guys. Oke, dan poin berikutnya, poin yang kedua, ini aku yakin ini yang menjadi merusak mindset kalian ketika mau belajar bahasa Jepang. Yaitu ketika kalian udah minder atau udah takut duluan ngelihat kanji. Oke, memang ya kanji ini adalah satu hal yang susah sih menurut aku ya. Menurut Alka susah nggak? Lumayanlah tricky gitu. Oke, tapi sebenarnya nggak susah guys. Kanji itu gampang, asal kalian tahu bentuknya aja dan triknya bagaimana cara menghafalkannya guys ya. Nah, aku udah sempat bikin beberapa video teman-teman. Video ini kalian bisa tonton di sini. Jadi ini tuh mungkin akan menjelaskan kenapa sih kalian mikir kanji itu susah. Nih, silakan kalian tonton dulu videonya ya. Oke, dan aku juga udah bikin nih satu video lagi waktu itu. Ini adalah cara cepat atau mungkin bisa dibilangin kayak bagaimana caranya kalian bisa mempelajari kanji ini dengan lebih efektif atau lebih cepat. Bisa kalian tonton di video yang ini. Oke, sebenarnya gini ya teman-teman, kalau kalian mau belajar bahasa Jepang ya, terutama huruf Jepang, sebelum belajar kanji ada dua huruf yang kalian juga harus kuasai terlebih dahulu ya. Yang pertama namanya adalah hiragana teman-teman. Jadi hiragana ini identiknya seperti tulisan perempuan, dia tuh bulat-bulat gitu ya tulisannya ya. Dan hiragana ini untuk menuliskan kosakata asli Jepang, seperti misalnya ya pokoknya bahasa-bahasa Jepang yang pure dari Yang pure dari Jepangnya. Jepang. Betul sekali. Setelah itu ada katakana juga. Nah, tapi kalau misalkan kalian belum menguasai hiragana, kalian bisa tonton dulu nih video kita yang ini guys. Ini bakal bikin kalian lebih cepat menghafalkan hiragana. Oke, dan berikutnya ada katakana juga teman-teman. Jadi setelah kalian menguasai hiragana, barulah kalian kuasai yang katakana. Jadi kalau katakana ini identiknya seperti tulisan laki-laki, dia itu tegas, kotak-kotak gitu ya kak ya. Lancip-lancip. Lancip-lancip, betul sekali. Dan katakana ini digunakan untuk menulis kosakata serapan dari bahasa asing, termasuk nama orang asing ya, atau mungkin bahasa Inggris yang masuk ke Jepang, semua ditulis menggunakan katakana. Buat kalian yang belum hafal katakana, kalian bisa langsung tonton video yang ini biar kalian bisa menguasainya kurang dari 1 jam loh. Oke, nah baru setelah itu teman-teman kuasai kanji. Kalau kalian masih kesulitan, nah jangan khawatir guys, karena di Wagemu Japanese Class ini kita punya kana card ya untuk belajar hiragana dan katakana, dan juga pastinya ada kanji card juga guys. Jadi langsung aja buat yang pengen order, kalian bisa langsung mampir ke e-commerce kita. Oke teman-teman, poin kesalahan yang berikutnya adalah jarangnya praktek. Ya itu penting banget sih ya praktek. Sangat penting sekali loh. Praktek di sini tuh maksudnya adalah praktek berbicara atau berkomunikasi dalam bahasa Jepang ya. Oke, buat yang mungkin kayak kita dulunya kuliah di sastra Jepang, Alka juga masih berkuliah di sastra Jepang, pasti sering praktek sih. Tapi mungkin buat teman-teman yang mungkin otodidak ya kan, atau mungkin belajarnya hanya dari menonton anime atau dari mungkin belajar sendiri, itu mungkin kalian kesulitan juga untuk
praktek karena mungkin gak ada temen lah atau Iya. apa. Nah jangan guys, karena yang namanya praktek tuh penting sekali ya. Kalau dari pengalaman aku ya Alka, aku dulu waktu kuliah pemalu banget kan. Oh iya, Pemalu Teh? padahal malu-maluin. Jadi banyak banget dulu tuh dosen orang Jepang padahal. Teman-teman aku tuh mereka kayak apa ya, seneng banget gitu ngobrol ketika lagi istirahat sama dosen orang Jepang, terus ngobrol pakai bahasa Jepang kan kayak jadi asik gitu ya. Iya. Nah kalau aku tuh terlalu takut, aku tuh takut salah jadi aku nggak ngobrol gitu. Ya ngerti sih kalau itu. Deg-degan gitu Iya, tau iya, gak iya. sih? Padahal jangan guys, kalau ketika kalian berani buat ngobrol, nanti tuh orang Jepangnya kalaupun kalian salah, mereka bakal ngasih tahu kalian kok yang benarnya harusnya apa. Jadi nggak akan diketawain juga ya padahal ya. Iya. Jadi itu jangan malu buat praktek. Kalau Alka sendiri gimana, ada nggak sih Kalau pengalaman? Alka kurang lebih sama kayak Teteh sih. Oh gitu? Iya, tapi kalau Alka tuh jadi lebih ke ngomong sendiri, jadi Ngomong ngelancarin. sendiri? Oh. Ngelancarin kata-kata banyak. Tapi kalau misalkan Alka lagi nonton anime juga nih, Ya. atau nggak dengerin lagu, misalkan ada kata-kata yang Alka baru denger nih, Ya. nah Alka ulang terus-terus itu kata-kata. Oh gitu, itu Iya. juga bisa tuh ya ketika kalian misalkan nggak punya partner untuk berkomunikasi, kalian bisa ngelancarin bareng diri Iya. sendiri. Ada ya. kaca. Ada kaca, atau mungkin bisa direkam, jadi kalian bisa kayak ngelihat, Iya. oh kalian tuh gini nih ketika lagi ngomong gitu guys. Oke, yang selanjutnya adalah jangan keseringan pakai kamus. Dilarang keseringan pakai kamus, emang nggak Yes. boleh kak? Dibilang nggak boleh ya boleh-boleh aja sih, tapi kalau berlebihan makan ya Oh. jangan, nggak baik. Jadi kalau misalkan kalian pakai kamus sering, gimana ya, keadaannya itu kan sekarang keadaan segala canggih. Pasti. Banyak kamus-kamus elektronik di mana-mana Ya kan. di HP bisa cari, mau cari Iya. kotoba apapun ada gitu Iya, ya. pasti ada. Tapi kalau misalkan kalian keseringan bergantung sama kamus, itu jelek juga gitu. Iya sih. Kalau kamu pakai kamus, kalau aku saranin ya, kalau kamu pakai kamus itu waktu keadaan kamu nggak tahu kotobanya doang atau kata-katanya doang. Tapi kalau misalkan masalah grammar gitu, kamu harus tahu sendiri. Kayak misalkan nih, contohnya apa ya? Aku mau minum. Kamu Oke. tuh mau ke bahasa Jepangin. Aku mau minum. Iya, mau ke bahasa Jepangin. Tapi cuman taunya oh nomimas doang. Si mizunya itu, si airnya itu nggak tahu kamu. Kita lupa pakai misalnya, kamus. kan. Iya. Oh gitu, jadi jangan letterlock yang semuanya kayak pakai Iya. Google Translate, Ya, terus apalagi satu Google kalimat Translate full. mah. Wah, jangan guys, nanti Jangan. kalian jadi nggak terlatih, nggak mandiri Iya. juga ya nggak sih? Iya. Nah itu guys, jadi perkata aja seperti kata Alka. Oke, dan ada satu lagi sih kalau dari aku ya, kesalahan yang mungkin ini tuh common sih, sering dilakukan terutama sama orang yang emang suka sama Jepang tuh emang dari culture-nya. Pasti Ya, sih. jadi ketika kalian belajar bahasa Jepang dari sumber yang salah guys. Katakanlah aku nggak bilang sumbernya salah banget sih, maksudnya kurang tepat tepat ya. aja gitu ya. Ah. Jadi misalnya nih kalian belajar bahasa Jepang tuh dari sumber yang seperti misalnya anime, lagu, atau dorama Jepang. Memang sih itu native banget sih. Jadi bahasa yang digunakan tuh bener-bener udah daily ya. Iya, daily banget sih. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari kayak hey, halo, apa kabar? Udah bahasa gaul aja sih guys kalau di sini. Tapi aku saranin kalau memang kalian baru mulai belajar bahasa Jepang, belajarlah dari sumber yang paling apa ya, paling formal. Sumber yang paling betul itu adalah pastinya dari buku pelajaran dong. Pasti. Ya, jadi kita harus tahu dulu asal-usul pola kalimatnya, grammarnya seperti apa, kotobanya tuh seperti apa, ada apa saja di sana, golongan-golongan kata kerjanya juga. Nah, jadi ketika kalian udah belajar yang betulnya, yang formalnya, nah kalian sekarang mau ngelancarin nih pakai bahasa slang biar lebih native banget, baru boleh kalian pakai sumber kayak anime, film, dan lain-lain tersebut guys. Intinya seperti itu sih, karena banyak nih orang yang belajarnya tuh dari anime doang. Ya, banyak sih itu. Contohnya ya, misalnya ketika aku nanya sama Alka nih, Alka genki desu ka? Alka san wa genki desu ka? Hai, genki desu. Ana tawa. Nah, kan rata-rata orang pasti gitu. Genki desu ka? Anata wa. Weh, hati-hati guys. Anata ini, for some cases penggunaan anata ini tuh akan terkesan kurang sopan apalagi kalau kalian baru kenal orangnya. Ya, dan lagi anata ini memiliki beberapa makna. Selain kamu atau Anda, anata juga punya makna darling kalau dalam bahasa Beb. Inggris. Beb. Wah, kaget. Atau ayang gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi hati-hati loh. Nanti kamu baru kenal sama orang, terus orangnya baper dibilang anata. Wah, hati-hati guys. Jadi sebaiknya pakai apa dong kak? Sebaiknya pakailah nama orangnya. Jadi misalnya Alka, coba tanya aku lagi.
Manasang wa genki desu ka? Nah, lebih baik panggilnya pakai nama daripada anata. Nah, ilmu-ilmu seperti itu bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar dari sumber yang Tepat. betul dan tepat, guys. Apalagi kalau kalian belajarnya di Wagamo Japanese Class. Pasti tepat banget loh, Jom. Kalian bisa belajar bareng kita di Wagamo Japanese Class. Karena udah pasti sumber paling tepat ya, Paling Kak, tepat ya. banget. Betul banget. Di sini tuh ada banyak course-nya juga. Kalian bisa belajar dengan program akselerasi N4 buat yang mau kejar Nokeng N4 atau yang mau lebih nyantai bisa ikutan program N5 juga. Nah, pokoknya banyak deh. Langsung aja teman-teman akses member area kita di web apps J-Class ya. Gratis loh kalau mau jadi member ya Iya, nggak sih? gratis banget loh. Iya. Kakak langsung juga udah aja. daftar loh. Tuh, kita semua juga udah bikin, jadi Iya. teman-teman bikin member sekarang juga ya. Oke, kalau misalkan kalian masih punya nih list-list lain apa aja sih kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar bahasa Jepang, kalian bisa list di kolom komen. Jadi bisa sharing bareng juga ya Iya. sama viewer-viewer yang lain. Dan pastinya makasih juga buat yang udah tonton video ini dari awal sampai selesai. Pastikan teman-teman like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube kita biar kita makin semangat ya Kak, sharing ilmu buat Pasti. teman-teman semua. Oke deh, kalau gitu Manda pamit. Kak pamit. Hai, mata nih. Dadah. Mata nih. Cak cek cak cek cak 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 cak. Cak, 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 cak.